Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Riawan selaku dosen mata kuliah dampak perubahan iklim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UTS dampak perubahan iklim, IPCC Report, subbab 8.1, 8.4, dan 8.7. Berikut ini anggota kelompok kami. Ada Muhammad Fadila Ilyas Raharja, Irfi Lutfiyah, Muhammad Kausar Toti, Farhan Naufal Hamadi, Muhammad Faras Adi Prayoga, Nurlailia Sinta, Muhammad Ajis Gifari, dan yang terakhir Girong Al-Fajar. Bahasan yang pertama adalah pentingnya air bagi masyarakat dan ekosistem manusia. Secara teoritis, siklus alami jumlah air cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan ekosistem global. Tetapi terdapat beberapa perbedaan geografis dan musim yang mempengaruhi ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan manusia. Air tawar adalah sumber daya alam yang paling penting. Digunakan untuk minum, sanitasi, irigasi, industri, dan masih banyak kegunaan lainnya. Kelangkaan air terjadi ketika sumber daya air tawar tidak mencukupi kebutuhan air. Hal ini mempengaruhi kelestarian dari lingkungan aliran yang pada akhirnya mempengaruhi fungsi ekosistem. Memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit air meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir ataupun kekeringan, karena variabilitas curah hujan meningkat dalam iklim yang memanas. Perubahan iklim merupakan ancaman bagi ketersediaan air regional dan keamanan air global. Saat ini sekitar 4 miliar orang hidup dengan kondisi kelangkaan air bersih yang parah setidaknya selama 1 bulan dalam setahun. Dan setengah miliar orang di dunia menghadapi kelangkaan air yang parah sepanjang tahunnya. AR5WGH melaporkan bahwa sekitar 80% populasi dunia telah menderita tingkat ancaman keamanan air yang tinggi. Kerentanan sumber daya air bersih dan peran perubahan iklim memiliki dampak buruk pada masyarakat dan ekosistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas siklus air global, di mana siklus air global adalah pergerakan air yang terjadi secara alami dan berkelanjutan melalui sistem iklim dari bentuk cair, padat, dan gas di antara reservoir laut, atmosfer, cryosfer, dan juga daratan. Dalam siklus air terdapat proses penguapan dan presipitasi kelembapan di permukaan bumi, termasuk respirasi yang terkait dengan proses biologi. Air yang mengalami penguapan dari laut, sublimasi dari lapisan es, dan juga evaporasi di atas tanah akan naik ke atmosfer dan membentuk awan. Selanjutnya, air akan jatuh di darat karena presipitasi akan menambah kelembaban tanah, mengisi air tanah, dan juga mengisi aliran. Selanjutnya, siklus air global. Intensitas siklus air global itu mempertimbangkan curah hujan, penguapan, dan limpasan rata-rata global dan benua. Intensitas akan meningkat dengan pemanasan global yang berkelanjutan. Curah hujan tahunan global di atas daratan diproyeksi akan meningkat dalam skenario emisi rendah SSP 1 sampai 1,9 dan sebesar 8,3% dalam skenario emisi tinggi SSP 5 sampai 8,5 pada tahun 2081 sampai 2100 relatif terhadap 1995 sampai 2014. Selanjutnya, proyeksi perubahan siklus air. Banyak model proyeksi perubahan siklus air itu menghasilkan hasil yang tidak seragam dalam ruang dan waktu. Dapat dilihat dari gambar di samping itu tiap proyeksinya mempunyai nilai yang berbeda-beda. Hal ini didorong oleh proses dinamik dan termodinamika dan belum tentu muncul dalam catatan pengamatan terbaru karena adanya fluktuasi alami yang substansial pada cuaca dan iklim. Walaupun sulit, hal ini dapat dievaluasi menggunakan model CMIP5 dan CMIP6, yang mana penting dalam membantu pengambilan keputusan antisipasi, mempersiapkan dan merespon perubahan siklus air. Proyeksi siklus air. AR5 merupakan langkah maju yang besar dalam penilaian pengaruh manusia pada siklus air di bumi. Tapi proyeksi regional, curah hujan, dan sumber daya air sering tetap sangat tidak pasti untuk berbagai alasan, termasuk ketidakpastian pemodelan dan besarnya pengaruh variabilitas internal. Sejak AR5 muncul, memungkinkan lebih banyak penilaian dan pemahaman yang lebih baik. Sebagai contoh, perubahan siklus air dan efek bersaing di GHGs, greenhouse gases, dan emisi aerosol, pemodelan awan, hujan, aliran permukaan, vegetasi, salju, daratan, banjir, air tanah, dan lain-lain yang berhubungan dengan siklus air juga berkembang. Batas konveksi dan juga pemodelan awan telah diimplementasikan pada daerah yang lebih besar.
Nah, proyeksi siklus air di AR5 mengutamakan pertimbangan dalam hal uap air, curah hujan, penguapan permukaan, limpasan, dan tumpukan salju. Curah hujan rata-rata global diprediksikan meningkat seiring dengan pemanasan global. Secara keseluruhan, kontras curah hujan rata-rata tahunan antara daerah kering dan basah dan antara musim kemarau dan hujan, basah menjadi basah, kering menjadi lebih kering, diprediksikan meningkat di sebagian besar dunia dengan keyakinan tinggi. Kemudian berikut hasil penilaian dari AR5. Yang pertama itu jumlah rata-rata uap air di atmosfer dapat meningkat 5 hingga 25%. Peningkatan kelembaban spesifik dekat permukaan di atas daratan sangat mungkin terjadi, dan dengan keyakinan sedang, kelembaban relatif dekat permukaan akan menurun di banyak wilayah daratan. Kemudian, kontras jumlah curah hujan rata-rata antara kering dan basah pada daerah dan musim diperkirakan akan meningkat di sebagian besar dunia seiring dengan meningkatnya suhu dengan keyakinan tinggi. Lalu di bawah skenario RCP 8.5, terdapat kemungkinan terjadinya kekeringan pada tahun 2100 di wilayah yang saat ini rawan kekeringan karena proyeksi penurunan kelembapan tanah. Lalu forcing antropogenik akan mendorong peningkatan penguapan rata-rata global di sebagian besar wilayah samudra dengan keyakinan tinggi. Peningkatan permintaan atmosfer global hampir pasti, dan peningkatan evapotranspirasi di sebagian besar wilayah daratan, kecuali wilayah yang terbatas kelembabannya dengan keyakinan sedang. Lalu, untuk runoff dan stream flow akan meningkat dengan pemanasan global di daerah subtropis, di wilayah yang didominasi salju, terdapat keyakinan tinggi bahwa puncak aliran yang terkait dengan pencairan salju musim semi akan terjadi lebih awal dalam setahun. Dan keyakinan sedang bahwa limpasan yang disebabkan oleh pencairan salju akan berkurang dengan berkurangnya salju, kecuali di cekungan-cekungan yang dialiri gletser, di mana limpasan dapat meningkat dalam waktu dekat. Nah, kemudian terkait persediaan air di permukaan, pemanasan yang terjadi itu telah menyebabkan pengurangan kriosfer atau permukaan bumi yang mengandung air dalam bentuk padat, sehingga akan mengubah waktu musiman dan volume runoff yang berdampak pada sumber daya air dan pertanian. Berdasarkan SROCC atau Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, gletser akan diproyeksikan akan terus kehilangan massa, dan limpasan dari gletser akan mencapai puncaknya pada waktu yang berbeda di setiap tempat. Limpasan gletser kecil pada umumnya akan terjadi pengurangan akibat adanya penipisan massa. Lalu untuk limpasan dari gletser besar akan meningkat seiring dengan pemanasan global hingga masa gletser habis. Kemudian selain gletser, salju juga diyakini akan mengalami pencairan, yang mana itu akan berpengaruh kuat pada semua aspek dari siklus air, khususnya di daerah dengan salju musiman. Lalu untuk persediaan air tanah, itu tidak dinilai dalam AR5 karena proses air tanah itu tidak dimasukkan secara eksplisit dari dalam sebagian besar model CMIP6 karena harus dihitung secara terpisah dengan model hidrologi. Namun, berkurangnya air tanah diperkirakan tetap akan terjadi akibat penggunaan air tanah oleh manusia yang substansial yang menghabiskan persediaan air tanah. Oke, proyeksi perubahan dalam skala besar. Melemahnya sirkulasi tropis secara keseluruhan diproyeksikan dalam TND5 dan juga 6. Kemungkinan rata-rata zona dari PCZ akan menyempit dan juga menguat di wilayah itu. Pergeseran wilayah yang berbeda di PCZ akan mempengaruhi perubahan curah hujan dan yang pertama, Hartley Circulation dan Subtropical Belt. Lalu TND5 dan 6 memproyeksikan melemahnya sel Hartley dengan keyakinan tinggi untuk NH di musim dingin boreal dan keyakinan rendah SH di musim dingin Australia. Yang kedua, Walker Circulation. Terdapat keyakinan tinggi bahwa sirkulasi Pasifik Walker akan melemah pada akhir abad ke-21 dan akan berdampak pada penurunan curah hujan di Pasifik tropis barat. Ketiga, monsoon. Dalam AR5 diproyeksikan meningkatnya curah hujan monsoon di atas daratan pada akhir abad ke-21 akibat meningkatnya termodinamika dalam konvergensi kelembapan meski melemahnya sirkulasi tropis. Yang keempat, tropical cyclone. Proyeksi perubahan siklon tropis akan terjadi peningkatan curah hujan yang mana dapat terlihat dari adanya peningkatan rata-rata curah hujan siklon tropis. Curah hujan puncak diproyeksikan akan meningkat pada tingkat yang lebih besar. 5. Stationary wave. Proyeksi gelombang stasioner dalam TND5 menunjukkan mengalami perubahan dalam gelombang stasioner musim dingin yang meningkatkan curah hujan di bagian atas pantai barat Amerika Utara dan bagian Mediterania. Singkatnya, perubahan masa depan dalam gelombang stasioner mungkin memiliki pengaruh penting pada keadaan rata-rata dan variabilitas siklus air. Terakhir, atmospheric blocking dalam AR5, peningkatan kemampuan model untuk mensimulasikan pemblokiran NH dan SH tidak akan meningkat, tetapi perubahan di masa depan dalam intensitas dan ketekunan pembentukan dianggap tidak pasti.
Baik, yang ketujuh yaitu ada extratropical clouds, storm tracks, and atmospheric drivers. Terbagi menjadi dua, yaitu ada extratropical cyclones and storm tracks di foto bagian kiri dan juga atmospheric drivers di foto bagian kanan. Di mana AR5 pada extratropical cyclone and storm tracks menemukan bahwa badai ekstratropis diperkirakan akan berkurang belahan bumi utara, jadi di bagian barat bumi utara akan berkurang, tapi hanya sebagian beberapa persen saja. Nah, untuk sementara itu, curah hujan yang terkait dengan badai ekstratropis diproyeksikan meningkat karena peningkatan termodinamika dalam kelembaban, tetapi berpotensi juga karena intensifikasi dari peningkatan pelepasan panas laten. Nah, untuk yang kedua yaitu atmospheric rivers, di mana sungai atmosfer tidak dinilai dalam AR5, tetapi penting dalam siklus air karena terkait dengan hujan ekstrim, banjir, dan perubahan dalam penyimpanan air terestrial, termasuk pencairan dan abrasi. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah modes of climate variability and regional teleconnection. Terbagi menjadi dua, yaitu tropical mode dan extratropical mode. Untuk tropical mode di bagian tengah dan untuk extratropical mode di bagian pinggir untuk fotonya. Untuk yang pertama itu proyeksi IP6 menunjukkan bahwa amplitude NSO variabilitas tidak akan berubah secara substansial pada abad ke-21 dengan tingkat kepercayaan diri tinggi. Namun variabilitas curah hujan terkait ENSO diproyeksikan meningkat secara signifikan pada paruh kedua abad ke-21 terlepas dari amplitude ENSO. Untuk yang kedua yaitu extratropical modes, di mana proyeksi CMIP6 menunjukkan bahwa nocturnal annular mode diharapkan menjadi lebih positif di musim dingin sepanjang abad ke-21 dalam skenario SSP 3-7.0 dan SSP 5-8.5. Dalam waktu dekat, mode anular selatan diproyeksikan menjadi kurang positif daripada yang diamati selama akhir abad ke-20, selama musim panas Austral di semua skenario SSP. Kemudian yang berikutnya, terdapat beberapa peluang dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kuantifikasi pengaruh manusia terhadap perubahan siklus air di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di antaranya yaitu perluasan dan pengembangan data pra-instrumental dan catatan paleoklimat atau yang kita tahu sebagai perubahan iklim yang terjadi dalam seluruh rentang sejarah bumi, terutama dari belahan bumi selatan, akan meningkatkan perkiraan kisaran variabilitas iklim alami dan ekstrim, dan pengetahuan kita tentang bagaimana siklus air merespon di iklim yang memiliki kadar karbon dioksida tinggi di masa lalu. Kemudian penambahan waktu pengamatan yang lebih panjang akan meningkatkan pemahaman mengenai proses fisik dan analisis serta simulasi mode alami, variabilitas cuaca dan iklim. Kemudian penggunaan ensemble model besar itu dapat membantu meningkatkan pemahaman baik mengenai interaksi antara perubahan iklim dan variabilitas internal maupun dalam deteksi dan atribusi perubahan siklus air yang diamati. Next. Baik, yang selanjutnya terhadap peningkatan General Circulation Model atau GCM yang memuat curah hujan simulasi, pemanasan laten, dan efek radiasi awan konvektif dalam menghasilkan representasi interaksi dengan aerosol yang lebih baik. Lalu juga terdapat penelitian yang lebih lanjut tentang proses permukaan tanah, termasuk pengisian ulang air tanah, peran perubahan fisiologis tanaman, perubahan penggunaan lahan, bendungan dan irigasi yang akan meningkatkan pemahaman terhadap aspek kunci dari siklus air terestrial seperti kekeringan. Lalu terdapat juga upaya berkelanjutan dalam mengembangkan model iklim regional atau global, convection permitting dengan resolusi yang lebih tinggi dapat menghasilkan simulasi awan dan curah hujan yang lebih baik. Nah, penggabungannya dengan lapisan batas dan proses permukaan, siklus diurnal dan variabilitas frekuensi tinggi, dan responnya terhadap perubahan iklim, termasuk peristiwa curah hujan ekstrim. Lalu terdapat juga analisis lebih lanjut dari variabilitas iklim masa lalu dan saat ini, yang akan memberikan kendala yang dipahami secara fisik untuk meningkatkan akurasi simulasi siklus air regional, menambah nilai pada hasil yang diperoleh dari model iklim global. Dan yang terakhir, peningkatan pemahaman variabilitas internal dan interaksi dengan perubahan yang disebabkan manusia dapat meningkatkan upaya dalam menghubungkan perubahan dalam siklus air serta untuk memahami dan mengantisipasi perubahan non-linear di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.